Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo. Halo. Selamat hari Jumat. Jumat kita duduk ya. Selamat hari Jumat, teman-teman. Gimana kabarnya semuanya? Sehat-sehat. Sehat-sehat. Makasih yang udah rajin nonton ya. Terima kasih. Ini Jumat lagi, waktunya kita relax dulu sebentar. Dengerin Random Jumat lagi. Obrolan dua om ini. Iya, yang kemarin waktu kesehatan mental ada yang komen POV bapak-bapaknya dapat banget kan. Iya, POV bapak-bapak iya. Memang point of view bapak-bapak lah. Memang udah bapak-bapak gitu ya. Kita tidak bisa menggunakan POV yang lain. Iya, betul. Ya karena Random Jumat adalah obrolan dengan topik random, tapi ngobrolnya mah nggak random yang topiknya yang random. Topiknya yang random ya. Kalau ngobrolannya mah ya pasti POV bapak-bapak dan biasanya ya nanti akan nyambet ke arah kuliner. Iya, betul. Balik lagi bareng saya Harnas. Saya Irfan Kartawirya. Iya. Kita sekarang mau bahas apa, Pan? Iya, karena tadi gue udah nyebut makanan. Iya, kata tadi udah lebih makanan, kita mau bahas MSG. Wah, ini 3 huruf yang ada yang disebut micin ya, ada yang sebutnya macam-macam lah pokoknya. Tapi ini moto, ada yang sebutnya moto. Ini sebutnya monosodium glutamat. Ini bahan ini kimia sutra nih berarti, Pan. Kita punya program lain namanya. Iya, kita punya program lain kimia sutra ya. Kimia dalam bahasa manusia. Iya, setelah sekian lama nggak ada isu-isu kuliner, sekarang MSG rada naik lagi nih. Jadi mungkin gara-gara Uncle Roger kali ya. Uncle Roger iya, kan betul. doyan pisan MSG. Iya, betul. Uncle Roger doyan pisan MSG ya. Tapi ada satu hal yang menarik gue tuh, pernah penasaran ya, karena benda ini tuh menurut gue ini satu-satunya atau sedikit benda yang disebut dengan nama kimianya. Iya. Monosodium glutamat. MSG itu mono, S-nya sodium, G-nya glutamat. Monosodium glutamat. Kita nggak nyebut satu natrium dengan asam glutamat digaramkan. Iya, kita betul. menyebut dengan nama aslinya, betul. yaitu nama kimianya. Kita kan nggak menyebut saya mau keramas pakai etilen diamin tetra asetik asid gitu kan nggak ada. Jelas pakai H2O gitu enggak. Enggak gitu. Ini adalah satu-satunya bahan kimia yang disebut dengan nama aslinya. Iya, nama betul. kimianya. Nama kimianya. Jadi gue penasaran sebenarnya kan kita nyebutnya micin ya. Iya, micin itu dari kata vetsin. Vetsin itu adalah merek MSG. Merek MSG, betul. Jadi sebenda ini teh apa sebenarnya namanya gitu. Terus gue cari vetsin itu sebenarnya artinya apa gitu. Ternyata ya memang vetsin atau micin itu memang arti kata vetsin itu adalah flavor enhancer. Oh, dari bahasa? Dari bahasa Cina ya. Oh. Gue nggak tahu itu Mandarin atau apa. Okay. Tapi itu kalau huruf huruf kanji Cina itu gue masukin ke Google Translate, abis gitu gue hapus separuh gitu ya. Dua kata vetsin itu yang satu artinya rasa, yang satunya artinya distinguish gitu. Jadi rasa yang kuat gitu. Penguat rasa. Penguat rasa, ya betul, penguat rasa. Jadi kalau dibilang benda, cuman kan kalau masakan Cina mah gitu kan ya, capcay, sayurnya 10 gitu. Iya. 10 macam sayur gitu. Atau Cina itu gitu, Van. Dia masakannya itu nggak ada namanya. Iya, namanya adalah bendanya. Namanya gitu. adalah prosesnya gitu. Jadi kalau misalnya kalau kita pesen misalnya ke Itali, ossobuco gitu. Dia kan ada namanya apa nih, daging bagian ini. Kalau kita ke Cina, pesen ke negara Cinanya ya di Shanghai, terus pesen makanan, bahkan yang pesenin bisa ngomong Mandarin itu pesennya lama dan menunya panjang gitu. Ini menu panjang apa sih? Oh ya, mie digoreng dengan garam dan kecap dan udang dan ikan gitu. Jadi semua tuh nggak ada. Oh ini namanya mie Hongkong gitu, nggak ada gitu. Yamin ya, mie asin. Mie asin gitu. Terus ini dikasih ini gitu. Jadi selalu Yamin itu artinya mie asin ya. Jadi kalau yamin manis itu ya gitu deh. Mie asin manis gitu. Yamin yang manis. Jadi memang dia tuh mendeskripsikannya tuh as it is gitu. Jadi nggak penguat rasa gitu. Nggak ada nama benda ini, nggak ada namanya sebenarnya. Iya. Surprise loh kita. Ini satu-satunya gitu yang kita menyebut nama benda pakai
nama asli bahan kimia. Iya, pakai asli bahan kimianya dan itu ada di mana-mana ya. Iya. Nah, kayak apa? Ajinomoto. Nah, kalau itu artinya juga kan Ajinomoto itu adalah itu sama cita rasa atau inti rasa. Inti rasa. Gitu. Inti rasa atau cita rasa. Ajinomoto itu didirikan oleh Kikoe Ikeda ya kalau nggak salah ya. Dia itu apa namanya penemunya, bukan penemu sih. Dia itu mengekstrak kombu itu. Jadi rasa umami itu yang rumput laut itu. Rumput laut ya. Jadi dia tuh peneliti dan dia berpikir kayaknya makanan gua nih ada satu rasa yang bukan asin, manis, asam atau pahit gitu. Paling intensif rasanya ada di kombu itu, rumput laut. Kemudian diekstrak, dapatlah glutamat itu, dicicipin rasanya, oh ini sih rasanya ya itu umami namanya gitu. Jadi umami itu, nah kemudian orang ini mendirikan perusahaan namanya Ajinomoto, which is artinya inti rasa gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong apa namanya tentang MSG ya, satu yang nempel di kepala gua adalah iklan zaman dulu tuh. Ada orang pakai baju Madura gitu, datang ke brek meja, saya mau ya, yang paling enak. Gitu. Itu dulu brandnya apa ya? Gue sampai lupa. Sekarang. Udah nggak ada. Apa udah nggak ada? Salah Indorasa. Indorasa. Soalnya gue ingat logonya sama kayak Indosemen dan Indo-Indo yang lain itu, yang 3 roda itu. Oh iya. Indorasa. Gue paling inget saya mau yang paling enak gitu. Terus keluarlah soto mangkok ya. Dan itu iklan MSG kan waktu itu kan. Enggak enak. Iya. Saya minta yang paling enak itu tagline yang sampai sekarang nempel, mungkin POV bapak-bapak sekali lagi ya. Mungkin Anda jangan pura-pura muda Anda. Kalau kalian nggak tahu berarti belum lahir. Tapi yang dengar kita ini tahu sebenarnya, pura-pura nggak tahu aja. Iya. Jangan pura-pura tidak ingat Anda ya. Iya. Jadi si MSG ini yang paling gue ingat adalah iklan itu gitu. Iklan itu. Tapi memang secara ilmiah gimana sih, Van? Lu kan ilmiahan nih. Iya, nah itu gue juga sebenarnya nggak gitu ngerti gue sebenarnya. Tapi gue belum pernah mempelajari detailnya ya si MSG ini. Yang gue tahu dia adalah namanya kan tadi gue bilang kan monosodium glutamat. Jadi ada, kan kita masih ingat lah ya di SMA itu kalau asam dan basa dicampurkan menjadi garam gitu kan. Iya. HCl sama NaOH jadi NaCl, garam dapur gitu. Nah ini si asamnya namanya asam glutamat, ditambah Na-nya mungkin bukan NaOH lah, tapi Na yang lain, digabungkan si Na-nya gabung sama si glutamatnya, jadilah sodium glutamat ya, karena sodiumnya cuma satu disebut monosodium, karena ada yang dua gitu, ada disodium glutamat ada gitu. Ya, nah sodiumnya cuma satu yang nempel, jadi monosodium glutamat. Yang gua tahu glutamat ini sih protein, jadi dan dia sebagai protein dia ada rasanya. Ada rasanya, ada betul. Rasanya. Paling nggak dia men-trigger sensasi rasa lah di lidah. Sebenarnya kan rasa itu kan sensasi ya. Iya, betul. Jadi rasa itu sebenarnya apa sih? Rasa itu sebenarnya rangsangan di lidah atau di rongga mulut lah ya, karena termasuk ke aroma juga. Yang menyebabkan otak kita mendeskripsikan sesuatu gitu. Kayak gula gitu. Dia men-trigger sebuah sistem di lidah terus mengirim sinyal ke otak dan bilang ini manis gitu. Iya. Nah, yang bisa bikin kayak gitu nggak cuman gula. Iya. Pemanis-pemanis buatan juga bisa. Gitu. Dia men-trigger mengilik-ngilik saraf di lidah di bagian manis, terus lidah ngirim sinyal ke otak bilang ini manis loh. Gitu. Iya. Padahal dia bukan gula. Nah, yang gue tahu glutamat itu ya gitu juga, dia mengirim sinyal loh ini ada rasa tertentu lah. Gitu. Itu juga makanya kombinasi kan, aroma tuh penting gitu. Kayak kalau lo minum sirup rasa pisang Ambon misalnya, minum sirup rasa pisang susu tapi hidung ditutup gitu, yang kerasa manis doang. Pisang susunya itu datang dari aroma bukan dari rasa. Jadi yang gue tahu sih itu sih harga. Terus kenapa sodium, kenapa ya Na itu ya, terus kenapa itu satu, kenapa nggak dua, mana yang lebih efektif? Belum pelajari, gue belum pelajari. Gue make soalnya kalau sodium. Iya, memang gue juga make. Sebetulnya yang waktu gua nulis buku nasi goreng, itu ada hubungannya dengan sejarah semua penguat rasa. Sebenarnya glutamat tuh bukan cuma di MSG doang, kecap itu ada glutamatnya juga. Segala jenis kecap, mau asin, mau manis,
Kalau kedelai difermentasi itu yang kita makan tuh adalah glutamatnya. Kalau ikan asin gitu ya, ikan asin. Kenapa ikan asin tuh gila, ikan asin sepotong nasi sebakul. Nah, karena si ikan itu kan ada protein glutamat di dalam ikannya. Dikasih garam gitu, digaremin, garam kan NaCl. Jadi di dalam si ikan asin itu terbentuk sodium glutamat sebenarnya. Makanya makan sedikit aja, secuil gitu, rasanya jadi intensif. Tapi gue tahu karena gue nulis buku nasi goreng ya waktu itu, di Cina itu pernah ada pelarangan garam. Kayaknya di Eropa juga kan dulu tuh garam itu bukan komoditas yang bisa didapat sama semua orang. Sampai hari ini kan katanya celery itu gaji, disebutnya celery. Celery itu kan dari sale atau garam, karena dulu orang kerja dibayarnya pakai garam. Jadi komoditas garam itu bukan seperti yang bebas dari di mana-mana kayak sekarang. Itu di kampus partner gue yang di Jerman. Itu dia cerita, itu ada di kota kecil yang sudah sangat tua, dia bilang itu adalah jalur garam Eropa. Jadi garam itu ditransport lewat jalur-jalur tertentu yang jalannya bagus dan diamankan dengan ketat di zaman Romawi gitu. Jadi ya garam. Dan garam itu kan dulu barang berharga. Bikinnya tuh kalau di Eropa bikinnya digali di tanah, ada sumber garam gitu. Jadi kan resource-nya terbatas kan. Terus di Cina itu pusat distribusi garamnya tuh di kota namanya Yangzhou. Yangzhou. Sebentar, ini yang nasi goreng. Nah, kenapa nasi goreng Yangzhou itu terkenal enak? Karena masak nasi goreng itu ya nasi sama garam gitu. Garamnya tuh dari Yangzhou. Jadi ada tuh zaman dulu tuh salt merchant tuh di Cina. Itu penjual garam yang ya ekspor ke Eropa lah lewat jalan darat kan dulu pakai jalur sutra. Salah satunya tuh komoditasnya itu adalah garam. Nah, ada satu masa di Cina di mana garam ini dilarang sama pemerintah. Karena mungkin diekspor ya, diekspor kan lebih mahal. Jadi orang lokalnya tuh nggak boleh mengkonsumsi garam atau membeli garam gitu. Akibatnya kan garam kurang nih. Nah mikirlah gimana caranya garamnya dikit tapi masih enak gitu. Nah keluarlah itu kecap asin. Pertama kecap asin dulu ya kan, kecap ikan. Karena dia bilang ikan nih gurih nih. Kalau gue fermentasiin kedelai, campur sama rebusan ikannya, lumayan nih garam sedikit ditambahin itu lagi, jadi enak gitu. Keluarlah cuka, keluarlah cuka hitam itu, terus keluarlah kecap asin, kecap kedelai, terus keluar lagi tauco misalnya. Itu kan asalnya tuh dari periode yang sama di Cina, di mana dia itu nggak bisa akses garam. Garamnya sangat sedikit, jadi dikasih itu makanan tuh masih enak gitu loh. Makanya dibuatlah teknologi yang namanya berbagai macam kondimen penyedap itu. Kalau kita kan sambal gitu ya, itu kalau di Cina semua kondimen itu teknologinya datang rata-rata dari fermentasi, karena fermentasi itu yang menghasilkan glutamat salah satunya gitu. Jadi fungsinya itu memperkuat rasa gitu ya. Itu juga makanya itu ya kali ya orang Italia itu suka parmigiano diparut semua, parmesan itu. Kan keju juga banyak glutamat. Iya, keju juga banyak glutamat ya. Kalau Italia jagoannya tomat. Tomat itu juga mengandung banyak glutamat. Jadi apa bedanya restoran pizza Italia beneran sama enggak? Saus tomatnya beda. Kalau saus tomat beneran Italia itu rasanya tuh ya asam manis tapi ada gurihnya yang nendang. Makanya sampai ada, kalau kita bikin kan ikan asin, ikan, jadi sumber glutamat kita kan di ikan, kasih garam, jadi monosodium glutamat karena dibikin ikan asin. Italia bikin tomatnya dijemur sama dia, namanya sun-dried tomato, tomatnya sama dia dijemur, jadi terintensifikasi kan, pas makan taburin garam, tambah jadi gitu, jadi tambah enak gitu. Jadi Italia itu sumbernya si tomat itu sumber glutamatnya. Makan pizza pakai saus tomat nggak? Pakai, tapi bukan tomato kecap. Pakainya saus. Di dalamnya itu rotinya itu dikasih saus dulu, baru dikasih ingredients gitu. Nah, Van, lu sendiri punya efek negatif nggak kalau makan banyak micin? Nggak tahu. Pribadi? Nggak, tepatnya nggak tahu gitu. Maksud gue gini. Gue mengklaim lah gue cukup sensitif, artinya secara sensori gitu ya, secara kemampuan sensori gue cukup sensitif ya untuk mengenali bahan dan lain-lain, karena gue di kampus juga kan sering adalah gitu ya sensory evaluation gitu kan. Gue cukup sensitif untuk membedakan komponen rasa gitu ya.
Dan gue nggak bisa bedain. Artinya gini, kalau ada yang bilang, wah gue mah tahu nih kalau makanan pakai micin pasti gini. Gue nggak bisa lo bedain. Maksudnya kalau ada sop gitu ya, enak gitu. Terus ditanya, ini pakai micin apa enggak? Gue nggak tahu, karena gue nggak bisa bedain kaldu yang bagus. Maksudnya orang bikin kaldu sapi bagus tanpa micin, garam bumbu yang lainnya sama. Yang satu lagi kaldu pakai micin terus pakai garam, gula, bumbu-bumbu rempah yang lain. Itu gue tuh nggak terlalu bisa bedain gitu. Jadi kalau ditanya ada efeknya nggak? Lebih tepatnya nggak tahu, bukan nggak ada. Karena gue cobain, efeknya sama ke gue. Jadi kalau misalnya ada efek tertentu, misalnya kayak gue lebih haus nih abis makan yang ini gitu. Gue nggak tahu apakah itu efek micinnya atau garamnya yang bikin gue haus, atau apa merica, yang atau ada pedas dalam atau situ. yang lain, atau memang Mungkin gue lagi haus aja gitu. Mungkin suatu saat kita perlu bikin video Kimia Sutra khusus untuk mengkonfirmasi ini. Karena kan orang bilangnya kan gitu, gue kalau makan mengandung micin pasti langsung tuh kerasa gini. Iya. Tapi banyak juga yang gue amati, ini bukan membela micin ya, tapi gue melihat banyak juga yang kayak gitu itu kalau tahu Bahwa micinnya ada. bahwa ada gitu. micin. Jadi kalau lo ke restoran Cina lah, makanya kan disebutnya Chinese Restaurant Syndrome ya katanya itu. Kalau lo ke restoran Cina gitu, atau lo jajan bakso gitu di bakso biasa lah yang diracik di mangkok itu, kan lu meskipun nggak lihat, tapi kan di kepala lu tahu itu pakai micin. Nah, lalu ada efek negatifnya gitu. Yang gue belum pernah lihat, ini nggak tahu ya, mungkin ada studinya, cuman gue belum pernah lihat adalah yang beneran blind test, terus beneran nggak muncul ininya, reaksinya. Gue sih yakin ya ada beberapa orang yang super sensitif, artinya dia memang kondisi tubuhnya tidak bisa menerima glutamat dalam jumlah besar. Jadi kalau glutamatnya banyak, karena glutamat itu kan protein itu biasanya yang juga jadi sumber alergi kan, sumber alergi itu biasanya protein juga. Jadi mungkin dia alergi glutamatnya gitu, jadi gatel lah, jadi sesak napas dan lain-lain. Tapi yang gue lihat banyaknya yang enggak, ya yang temen lah paling enggak temen-temen gue, yang mengklaim bahwa dia sensitif terhadap micin itu kalau dia tahu, karena makan pizza mah nggak apa-apa. Iya. Makan pizza nggak apa-apa, makan sup yang Padahal ada mengandung glutamat juga gitu ya, dari tomat. Makan ramen nggak apa-apa, tapi kalau makan bakso dia gatel katanya. Makan nasi padang dikecap manisin gitu. Tapi makan bakso itu dia sensitif, makanya kecepatnya itu glutamat gitu. Gue haus nih kalau habis makan bakso di situ, micinnya ini soalnya pakai micin sih. Gue kalau pesen bakso di situ nggak pakai micin. Lu nggak pakai micin di mangkok, di pancinya udah dikasih micin sama abangnya. Cuman lu nggak lihat aja gitu. Jadi gue ngeliatnya placebo namanya. Nah, ada efek itu kalau gue lihat. Makanya kalau gue bilang, gue ada efek negatif nggak? Nggak tahu. Gue bukan nggak tahu. Gue nggak bisa confirm apakah efek negatif misalnya kalau ada yang gue rasakan itu karena micinnya atau bukan. Iya. Gitu. Kalau gue, Van, gue punya pengalaman berharga yaitu lulus S1 buka warung bakso. Karena gue pernah buka warung bakso. Jadi teman-teman warung bakso itu, ya kan, warung bakso itu is not about the bakso or the mie gitu ya. Itu mau bisa beli di mana aja menurut gue. Bahkan kalau bakso yang 100% daging sapi itu nggak enak, teman-teman, cobain aja. Bakso yang 100% daging sapi itu nggak enak. Belinya di IKEA. Ya, rasanya aneh gitu. Ya. Nah, yang kita lihat bakso enak itu udah campuran sapi sama ayam. Nah, kuncinya warung bakso itu ada di kuahnya. Oke, ada di kuahnya. Dan sebelum itu buka warung bakso, kita tuh testing nih beberapa kuah bakso gitu ya. Gue bisa membedakan karena kuah bakso yang enak itu kan kaldu tulang, which is glutamat juga sebetulnya. Jadi tulang sapi yang gede-gede direbus sampai sarinya keluar gitu ya, larut ke airnya, baru dikasih rempah tuh. Bakso itu pakai rempah juga, teman-teman, bukan cuma merica garam doang. Supaya enak tuh ada rempahnya. Nah, kalau rempah dibandingkan dengan bakso yang modalnya hanya monosodium glutamat gitu ya, artinya banyak menggunakan monosodium, itu rasanya beda, Van. Rasanya beda. Menurut gua sih sama aja kayak lu ngerasain ini antara sirup gula gitu ya. Lu pakai gula beneran sama lu pakai gula aren gitu misalnya.
Ya, jadi manis sih sama-sama manis, beda. Tapi ada dimensi rasa yang ada di tulang, nggak ada di si MSG ini gitu. Dan MSG itu kan ada yang ada rasanya juga kan, ada yang rasa ayam, rasa apa. Sekarang lebih banyaknya ya MSG itu dijual bukan di kristal putih itu kan. Iya, jualnya tuh rata-rata udah kaldu ya, dalam bentuk kaldu udah ada rasanya gitu. Itu yang sebenarnya mengkacaukan apa namanya deteksi kita sama MSG ini gitu, karena kita nggak tahu lagi glutamatnya sebenarnya yang kita detek kan kita nggak bisa bedain antara MSG serbuk sama glutamat tomat yang diekstrak sama aja di lidah itu, tapi dimensi rasanya tulang karena dia ada lemaknya, ada glutamatnya juga macam-macam kan, proteinnya pun macam-macam, mungkin bagian komponen terbesarnya glutamat tapi protein macam-macam, nah itu tuh beda, dan ketika kita pakai serbuk itu beda rasanya gitu. Gue bisa membedakan itu gitu lama-lama gitu ya, dan apa namanya akhirnya di makanan-makanan juga, terutama soto tuh. Soto kan basisnya kuah ya. Kuah itu kan paling efektif tuh. Bahkan dia larut sih. Dia larut betul. Jadi bahkan lu makan pakai mangkok keramik sama logam aja rasanya beda. Nih, kuah sup itu ya, lu kasih garam dan MSG yang sama. Pakai logam sama nggak pakai logam, itu rasanya beda kuahnya. Jadi itu apa namanya, itu sebabnya hotpot itu ya kan. Itu dia salah satu kekuatannya hotpot, kenapa? Lu cedoknya semuanya logam gitu. Jadi rasanya tuh beda karena dia ionik ya, jadi ada pengaruhnya. Coba aja. Jadi kalau gua bisa ngerasain Van bedanya gitu. Dan memang yang tidak yang alami itu lebih enak karena lebih bulet rasanya gitu. Walaupun masaknya itu juga pakai MSG juga. Si tulang sapi ini bukan cuma tulang sapi doang nggak pakai MSG, enggak, itu ada MSG, kita tambahin MSG juga, tapi sedikit aja supaya rasanya tuh balance gitu. Nah karena sering ngicipin kuah itu jadi gue tahu, oh ini balance, ini enggak nih, karena dicobain kan gitu. Kalau yang lu bilang ya, misalnya lu ngerebus tulang sapi, terus lu kasih MSG sedikit gitu, sama air lu kasih kaldu bubuk yang di dalamnya ada MSG-nya juga kan. Iya. Itu gue bisa bedain juga. Iya, itu beda. Tapi kalau tulang sapi lu rebus, terus kasih rempah-rempah dan garam, sama tulang sapi lu rebus, lu kasih rempah-rempah, kasih garam, lu kasih MSG, gue nggak bisa bedain. Bisa kan? Nah, gue nggak bisa. Soalnya gini, di Indonesia itu kita nggak bicara MSG, kita bicara glutamat. Sumber glutamat tuh banyak banget. Terasi itu sumber glutamat, ya kan? Kecap sumber glutamat. Terus apalagi tauco sumber glutamat. Jadi makanan Indonesia itu dominan glutamatnya. Basically fermented products lah, hampir semua. Ya? Naturally, betul. Hampir semua fermented product yang kondimen atau bumbu yang fermented product kan hampir rata-rata ada glutamatnya tuh. Dan itu di makanan Indonesia banyak banget. Pengalaman gue adalah kalau gue ke Thailand. Thailand itu nggak ada, sedikit sekali dia pakai fermented products. Kalau Vietnam dia pakai kecap ikan. Itu kecap ikan budaya Vietnam kan. Tapi kalau di Thailand itu dia rata-rata main cuka. Cuka ini, cuka itu. Jadi rasanya cenderung banyak cukanya gitu ya. Filipina juga sama tuh, mainnya cuka. Dia jarang sekali dia pakai fermented product. Lu makan seafood nih di Thailand ya, restoran paling enak makan. Selesai mereka, kayaknya pengen ke Muara Karang, ada yang kurang gitu kan. Bodinya itu kurang. Kebuat gua ya, gitu. Bukannya nggak enak sih, enak balance gitu ya. Jadi bumbunya kan pakai herbal. Si Thailand ini kan jago top note, pakai daun basil inilah itulah itu. Jadi wangi gitu, aromanya dari lidah ke atas tuh aromanya wangi. Tapi bodinya kurang, ada body yang kurang. Nah si body itu tuh datangnya dari glutamat. Begitu lu pakai sambal terasi tauco, bang langsung, oh ini nih bagus bodinya gitu. Iya makanya kalau gue bicara MSG powder ya, kristal itu. Makanya kalau gue bilang kalau glutamatnya sih karena itu natural curing ya gue makan pakai kecap, gue makan pakai sambal terasi, nggak ada masalah. Tapi kan yang suka diributkan orang kan adalah si kristal MSG itu yang lu tambahkan ke makanan. Itu yang gue bilang gue nggak bisa bedain itu. Jadi kalau kayak ada sambal terasi misalnya, sambal terasi aja, sambal terasi abang-abang di nasi uduk itu dia pakai MSG kristal itu. Jadi nah yang pakai dan yang nggak pakai, maksudnya nggak ditambahin MSG kristal sama yang pakai itu gue nggak bisa bedain. Kalau udah sambal terasi ya.
Kalau gue ya. Karena sambal terasi, karena terasinya sendiri udah kenceng kan. Iya. Jadi gue nggak bisa bedain. Kalau dia kebanyakan bisa bedain, Van. Ada satu rasanya itu ada yang nggak balance gitu. Misalnya lu coba, paling simple aja lu coba rujak cingur, sesuatu yang menggunakan petis. Ya. Kenapa petis di Surabaya, restoran yang serve petis di Surabaya selalu lebih enak daripada di Jakarta? Oke. Selalu gitu. Kenapa? Ya. Karena di sana suplai petisnya banyak. Kalau di sini kan suplai petis nggak sebanyak Jawa Timur. Jadi ketika petisnya itu kurang atau kurang bagus, sama dia dipoles lagi kan. Nah, polesan itu yang bikin beda gitu loh. Iya. Di Jawa Timur tuh kan sekali, kalau gue pernah datang kondangan Jawa Timur tuh petisnya seember. Dia betul-betul seember petis, tek gitu. Ya petisnya seember ya kan. Dia langsung dari Sidoarjo gitu ya. Tapi kalau di Jakarta atau di daerah luar Surabaya ya, kita coba sesuatu yang rujak cingur misalnya, itu ditutupin selisihnya gitu loh. Karena suplainya nggak banyak atau mungkin mahal apa gimana gitu ya. Nah itu kerasa kan beda. Kerasa beda gitu. Ada perbedaannya lah. Iya ada perbedaannya. Gitu. Iya. Tapi gue pakai kok. Pakai, gue juga pakai. Yang si kristal itu ya. Jadi supaya nggak bingung kalau gue ngomong MSG itu maksud gue yang si kristal putih itu ya. Iya. Kalau kaldu bubuk yang sebetulnya juga mengandung MSG, itu gua anggap itu spesies lain lah ya, karena kita nyebutnya kan kaldu bubuk ya. Yang mau kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur, sebenarnya isinya mah sama kaldu ekstrak sapi, ayam atau jamur ditambah dengan garam dan MSG sebetulnya mah itu. Tapi maksud gue yang si kristal itu gue pakai di rumah. Ya gue juga pakai. Gue pakai. Selain untuk masakan, untuk nyiram kembang. Iya. Gue pakai untuk nyiram kembang. Jadi gue beli sebungkus, bungkus yang kecil gitu, ditaruhnya di dapur di sebelah garam. Jadi gue tetap kalau memang perlu gue tambahin sedikit gitu. Habisnya buat nyiram kembang, karena kalau untuk nyiram kembang takarannya hitungannya sendok makan. Aduk sekian botol kocok terus gue siram gue siram ke tanaman. Kalau buat sop atau buat tumis-tumisan gitu gue cuma pakai sedikit. Karena gue pakai kecap asin yang bagus. Itu pernah kita bahas di sini. Iya. Sebetulnya memang yang powder itu memang masuk di semua makanan, tapi sedikit, maksudnya sedikit. Ada dosisnya lah. Nah, itu ada dosisnya lah. Itu yang tukang masak biasanya tahu gitu ya. Dan itu yang paling ugal-ugalan biasanya di Indonesia. Kalau, ya tadi gue bilang makan bakso gitu. Kuahnya lu ngerebus tulang, pakai tetelan. Gue lihat di salah satu di Bandung itu malah ayam 1 ekor dimasukin ke kuahnya direbus gitu. Terus pakai kaldu bubuk yang di dalamnya sudah ada MSG-nya gitu. Si ayam, tulang dan daging tetelan ada glutamat alaminya. Iya. Masih ditambahin lagi pakai yang kristal. Iya, berarti tambah setengah bungkus. Iya. Abis gitu di mangkok dikasih lagi sesendok. Iya. Dan itu memang yang masalah kalau gue lihat. Sebenarnya temperatur tuh pengaruh juga sih. Rasa powdernya itu akan lebih dominan kalau temperaturnya dingin, udah rendah. Kalau masih panas sih sedap-sedap aja kelihatannya gitu loh. Tapi begitu dia agak dingin nih, lu cicipin lagi, itu beda tuh. Karena si gurihnya ini beda. Ini problemnya mengenai masalah MSG ini menurut gua juga Indonesia tuh nggak punya kata untuk mendeskripsikan umami gitu. Bukan gurih ya? Bukan. Kalau di KBBI, umami itu sedap. Tapi kan sedap itu kan berarti enak juga gitu. Jadi tambahin ini nih kan penyedap, jadi sedap gitu loh. Itu yang membuat menurut gua itu salah persepsi gitu loh. Karena kita nggak punya kata-kata untuk gurih itu kalau gorengan gitu. Kalau kering. Kalau dia ke asin jadi gurih. Iya, kalau dia ke asin jadi gurih. Tapi manis kayak juga. Gudeg itu kan sedap. Iya betul, sedap. Jadi sementara sedap dan sedap itu sedap bahasa Indonesia dan sedap bahasa Jawa itu kan agak beda sama enak gitu ya. Iya agak beda. Agak beda. Sedap itu apa ya? Enak itu enak. Sedap itu sedap. Nah itu tuh. Kenapa kita tuh gampang ditiup-tiup angin mengenai masalah MSG ini? Orang Jepang bilang ini umami nih, gitu. Jadi kalau kita minum kaldu Jepang yang saus tauco, terus ada daun miso soup itu umami tuh gitu kan. Kalau di Indonesia kan, itu sedap. Maksudnya sedap apa gitu? Ya soalnya agak bingung ya antara asin gurih
dengan manis gurih. Manis gurih karena gurih itu ada yang manis kan, kayak kalau kita barbecue misalnya chicken wing barbecue pakai madu, honey glaze chicken wing itu kan manis tapi gurih. Manis tapi gurih, betul. Dan kalau makanan Indonesia itu kue-kue tradisional tuh dikasih MSG juga loh. Serius? Meskipun manis, iya. Di kristal sedikit ya. Oh. Sedikit supaya ada bodinya. Bukan garam ya? Enggak. Santannya dikasih garam gitu. Iya, santannya dikasih garam, tapi dia dikasih MSG juga sedikit. Coba mungkin teman-teman yang ibunya atau ada yang jago bikin kue gitu ya, tradisional. Itu setahu gua kalau misalnya kue-kue tradisional tepung beras ya, klepon gitu-gitu, itu ada MSG sedikit. Supaya ada bodinya. Nah, menurut gua definisinya tuh di body itu tuh. Bodinya akan hilang kalau glutamatnya kurang atau nggak ada gitu. Untuk naikin rasa dia bilang gitu kan. Naikin rasa. Gue bilang karena ya kata umami itu kalau kita translate ke gurih, ya itu mungkin kalau gurih dalam bayangan kita kan selalu yang asin-asin gitu ya. Asin gurih gitu ya. Iya betul. Gitu ya. Gurih itu yang asin, yang kering. Padahal gitu. Itu tadi ada gurih manis. Iya. Ada kayak unti kelapa tuh pakai gula merah, kelapa pakai gula merah. Itu kan manis ya, tapi menurut gue itu gurih tuh. Karena gula aren itu ada gurihnya. Iya, makanya. Gula aren itu ada gurihnya. Kalau teman-teman ke Sukabumi terus makan bakso, itu pakainya bukan cuka acetic acid, tapi cukanya cuka aren. Iya. Itu definisi gurih dari asam itu loh. Iya. Karena kan dia fermentasi kan. Ada menghasilkan fermentasi gitu ya. Beda loh dicukain pakai itu. Kita pernah datengin cuka dari Sukabumi itu ke warung bakso waktu itu kita cobain bareng-bareng tuh dicukain. Beda loh. Dan itu salah satu yang bisa artinya complementary daripada terlalu banyak pakai serbuk, kita pakainya cuka aren itu gitu. Karena gurihnya tuh naik. Gitu. Ada rasa gurih yang naik gitu. Sedep itu tadi. Sedep itu tadi, iya. Sedep definisinya gitu. Apa sedep itu? Iya, itu kelemahannya tuh bahasa Indonesia. Mungkin kita perlu menulis satu kalimat itu kata. Bukan kelemahannya. Ya itulah bahasa Indonesia gitu. Iya. Sedep itu karena kayak kalau kita tanya ya sama orang Jepang gitu, umami itu apa? Umami. Ini oishi. Ini umami. Umami ya umami, oishi ya oishi. Ini oishi, ini kimochi, umami di tengah-tengah lah. Kira-kira. Ini enak, ini gurih, ini sedap. Iya. Harusnya sedep mungkin itu. Bukan sedap kali pakai gitu ya. Supaya tidak rancu dengan sedapnya enak. Iya. Jadi gue lihat ada orang-orang yang dia pengen serve yang terbaik, pengennya sedap, jadi dikasihlah penyedap sebanyak-banyaknya gitu loh. Itu yang sebetulnya tidak dianjurkan kan iya, gitu. Ya karena sekali lagi kan ini adalah ekstraksi chemical murni ya bisa dibilang gitu ya, sehingga pasti ada dosisnya lah, garam aja ada dosisnya. Ya contoh lain yang bahan kimia hasil ekstraksi murni adalah garam. Garam ya betul. Jangan mikir yang susah-susah, garam iya. Itu ekstraksi murni lah gitu ya. Itu aja makanya ada batasnya. Ada batasnya, ada dosisnya. Nah kalau gue sih batasnya adalah satu, kita nggak ngomongin kesehatan ya, tapi satu adalah fungsionalnya. Maksud gue kalau lu pakai dikit aja udah enak, ngapain lu pakai banyak-banyak sih? Iya, gitu. Dan problemnya ya itu waktu kita punya warung bakso dulu, kalau untuk MSG powder itu there is no turning back. Problemnya itu, lu kalau kelebihan udah dah. Kalau garam itu kelebihan masih bisa tambah air, tambah apa gitu loh. Tapi kalau MSG itu kebanyakan, nguranginnya susah. Kalau diencerin, encer semua kan, lu mesti tambahin lagi gula, tambahin lagi garam, tambahin lagi. Jadi makanya kalau tukang masak tuh perhatiin deh, garam dia ada takaran, gula ada takaran. MSG itu sedikit-sedikit dia cicipin dulu. Tambahin dikit lagi, cicipin dulu. Oh ini udah pas nih, karena itu tergantung banyak faktor gitu kan. Penyedap rasa itu kan harus ada rasa yang disedapkan. Rasanya itu bener dulu, baru lu sedapkan gitu. Nah kalau rasanya ini nggak bener, disedapin juga percuma, nggak balance jadinya. Perhatiin aja, dia pasti nambahin terakhir dan dikit-dikit, terus dia cicipin lagi. Dikit lagi, cicipin lagi gitu. Kalau pas, baru dia berhenti gitu. Karena memang ada pasnya si MSG ini. Betul. Waduh, gue jadi pengen makan bakso. Warung baksonya udah tutup. Jadi tutup sih. Iya. Kangen juga makan bakso. Oke, teman-teman mungkin saya punya ini Pak, pas abis makan ini selalu keringetan apa sebenarnya. Boleh share di sini ya.
Kita percaya kok sama kalian. Ya kita percaya kok, gitu. iya. Bukan nggak percaya, kita percaya kok. Iya, ada yang kita kayak percaya, gitu. iya. Ada yang kayak gitu. Jadi, oh mungkin karena apa, atau lihat dulu mamanya masak gimana pakai MSG gitu ya. Boleh silakan komentar, dan jangan lupa kita masih mencari topik ya. Kalau ada, Tong bahas ini dong, bahas ini, ayo kita senang banget nanti kita bahas sama-sama di sini ya. Terima kasih udah dengerin Random Jumat. Kita ketemu di Random Jumat episode berikutnya. Iya, saya Harnas. Saya Irfan Kateoria. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Bye. Bye.